Nah, tapi Mas, jenengan sama Mas Haru itu kan neng komedi kan baru ini. Ketagihan tak? Jadi barangkali nganu ya. Sek. Baiki, wes. Sorry. Aku kira aku dari tadi di belakang. Iya. Tapi aku tuh nggak tahu, soalnya aku tuh melakukan kesalahan. Apa tuh? San piye? Jadi aku tuh telepon-teleponan sama Pak Sus dan aku mengkonfirm kalau podcastannya itu kemarin. Oh, makanya Pak Desus nggak tahu ini. Iya. Nggak tahu sih, salah, aku yang salah. Oke. Makanya tak tunggu Pak Desus kok yorong rawu-rawu ya Mas. Lah iya. Ini dari tadi berarti? Dari tadi. Ya, sauntara lah. Sauntara waktu. Ini mumpung ono sutradarane kok spek ono Mas. Sorry. Kira-kira 3 scene lah. Ya. Maaf. Saya iki lho, Aku mumpung tuh di ono belakang sutradarane. ngobrol-ngobrol deh. Aku udah pakai ini. Oke. Udah. Paling nanti ya sudah, nanti tak teleponnya. Mending Ternyata malah. udah di sini. Aku dudung salaman sih pas. Oh iya. Pak Juragan ya. Kandian nih kok. Saya sudah nggak mampu Mas. Kembar desa yang bau sudah bisa mencium bau. Udah sendiri. Ini kan ceritanya kan kita ini tadi bernostalgia terhadap film Rempah-rempah itu cinta. Rempah-Rempah Cinta Iya. bikinan tahun 2022. Dua. Itu jebule banyak hal yang baru terungkap ini tadi, bagaimana seorang Haru sing apa biasanya jadi pemain yang apa lelanangi jagat ya. Di film-film layar lebar Dia sampai harus sini gini. makanya dia sampai harus ke pasar iki jahe, iki kunir, iki dia menemukan teori, wah nek watuk itu dudu jahe karena itu justru panas. Ya karena kan ada tuh adegan si Haru menjelaskan kepada Kenangan. Iya. di meja yang banyak sekali rempahnya itu. Ini apa, fungsinya apa, ini apa, fungsinya apa. Nah iya. Saya bilang sama dia, aku sutradara. Ini kan aku udah ngerti toh. Iya, betul. Aku nek kleru nuding apa kan ngerti. Iya. Dia harus riset. Ternyata dia melakukan itu. Iya. Artinya hal dasar dari seorang aktor. Ya, wes. Aktor pos. Sudah beliau. Jahe. Bentuknya jahe. Padahal es diparut, bu. Lah iya, foto wae Ini toh. apa iki? Apakah udah dikeringkan? Wes. Wih, itu beliau terus si Bu Harin ini juga coba recall memori ketika produksi itu dibikin. Iya. Itu ternyata enggak sesederhana yang kita lihat. Artinya dia punya eksplorasi sing lepas dari itu ono sing luwih filosofis, Mas. Ngeri. Itu filosofis, historis. Oh, historis. Historis ngono kae lah pokoknya. Wah. Dia cerita tentang siapa dirinya, siapa leluhurnya dan sebagainya. Ketika dia harus memainkan film sing rada komedis kok ngene iki berhadapan langsung dengan Pak Sus. Ini kan soal kredibilitas, teman. Oh. Nah, dari area itu beliau kemudian wah, reso ini harga diri. Ini marwah. Marwah kulon leluhur mau kulon Malioboro ya. Pasar Tako. Saat Mbak Harin ini di casting, saya tahu beliau ini secara genetik itu sudah komedi. Nah iya betul. Karena leluhurnya itu legenda komedi Betul, Jogja, iya. Indonesia. Jadi saya tahu persis bahwa ini nggak perlu diajari. Iya. Itu secara naluriah nanti mesti lucu dewi. Nah, atau beneran? Nah, itu yang susah itu. Ini justru saya mau nanya. Tadi Mas Eno bilang secara naluriah apa? Muncul Pasti lucu sendiri. dewe. Pasti lucu dewe. Iya. Lo keyakinan itu muncul dari mana? Saya itu sudah kenal Mas Haru, panjenengan. Siap. Mbak Harin itu kan udah lama. Kan kita pernah pentas bareng Iya. Iya. Pentas bareng. Di Kaliurang ya, Pernah Mas? main Sebutan film. aja, Mas. Nah, yang sekarang udah nggak ada. Sekar Pembayun, Ah, di Sidoarjo, betul. nggak apa-apa. Saya juga sama Mas Ersan juga berproses sudah beberapa pentas, dua judul bahkan. Iya, Selain iya, iya. teater itu selain Sekar Pembayun ada berapa titik Sitiwangi. Oh, nih, Oh betul, ya di Loh, aku mau Magelang. melu. Oh pistol. Iya, betul. Dia ikut jadi pendekar perempuan itu. Ya kan? Nah, setelah saya melihat rekan-rekan saya tuh seperti terpanggil untuk mengembalikan rekan-rekan saya ke kitohnya. Asik. Oh.
Ngeri dia Jadi- lagi. Sangar ya, Jadi, sadara bro. Kalau Mas mungkin ya kalau menurut pendapatnya Mas Ati kan Mas Ati merasa aku ki selama ini di dapur ki udah ada di penjahat misalnya antagonis ya, selalu Oh, antagonis. Jadi Kapolda pernah di film itu jadi Kapolda. Jadi Kapolda loh. Kapolda. Kalau mengancam di Kapolda. Terus Kapolda Kelemon ya. terus beliau juga kalau nggak jadi tokoh yang seram gitu kan. Menurut saya enggak, saya tuh melihat seorang Agus, seorang seteng saja itu lucu. Oh, ada segitunya ya? Pokoknya di mata saya Mas Seteng ini lucu lah jadi. Uripmu lucu lah. Asik. Nah, itu. Oke. Nah, ini kita tenang deh. Serius. Tapi orang aktor ya kayak gitu. Iya, jadi saya tuh ini nih sebenarnya sisi-sisi yang nggak dilihat orang lain yang saya yang lihat. Oke. Oh. Saya yang lihat. Sehingga saya yakin di samping kemampuan acting jelas bisa ya. Tapi maksudku tuh nggak cuma itunya. Jadi memang ada auranya, ada sisi yang selain teknis acting gitu ya. Memang ada dalam dirinya itu Tersembunyi ya? ada sisinya, Oke. sisi humor, sisi lucunya. Walaupun saya tahu selama ini Mas Seteng kalau muncul di media atau di pertunjukan itu mesti serius. Serius. Bener ya. Tapi Mas. proses kami berteman, enggak dia ini lucu kok. Wong kami itu pernah nunggu apa nih warung bakso ini beda-bedaan sing tenang dimikahi ya. Oke. Saya tahu beliau ini Dagelan lucu. lawas lah, dagelan Iya, dagelan lawas lucu. Begitu juga dengan Mbak Harin. Begitu juga dengan Haru. Makanya saya waktu itu yakin. Saya kan bukan cuma yang nyutradarai, kan saya yang nulis. Iya. Pas dulu saya udah bayangin. Siapa yang jadi gitu ya? Oh. Paling wangun ki nganu ki, Mbak Harin. Oh iki Mas Seteng ki haru. Sehingga waktu ini kan sebenarnya programnya Badan Balai Pelestarian Cagar Budaya. Waktu itu namanya BPCB. BPCB. Balai Pelestarian Cagar Budaya. Jadi waktu saya present ke mereka, calon pemainnya fotonya udah fotonya Mas Seteng, Oh, Mbak Harin, Mas oke. Haru. Jadi bukan foto karakter terus nanti kita cari pemainnya. Enggak, saya langsung Ini sing apik pemainnya. iki. Oke. Bahkan saya udah batin, ini nek ditolak, kudu ganti pemain aku dibuka. Aneh banget ya ini. Seneng aku ini banget. Sutradara harus gitu. Harus Oke. Punya memperjuangkan. idealis ya, harus ya. Itu kalau diganti pemainnya udah beda. Oke. Udah beda. Karena dasarnya aku dewi rata lucu loh. Jadi kalau udah ganti kan The boss. Enggak. Terima kasih. Yang lain kok belum ada pesan? Belum, Mas. Nanti Oh, Mas puasa, jadi kan puasa. Iya. nunggu nganu dulu apa ngung gitu. Wes pesem. Kalau Haru nggak puasa dong? Puasa? Nggak pesan nggak? Nanti aja. Ini kan sudah jam 3:30. Iya. Mending kalau saran saya pesan sekarang untuk nanti. Oh iya. Jadi gitu, nembungnya oke. Mas Tian, nembung sekarang terus bilang kodenya gini untuk buka puasa. Oke. Oke. Di sini bisa gitu. Yo. Mas. Dilihat dulu menunya. Berarti kalau es teh jangan sampai cair ya, nanti sampai buka ya. dibuatnya menjelang. Oh, menjelang. Dibuatnya menjelang. Tapi pesannya sekarang. Oke. Soalnya ngantri di sini tuh. Oh. Iya. Iki apa tadi jenenge warungnya apa tadi? Namanya Social Social Lab. Lab. Oke. Ini wadah. Jadi ceritanya Mas, teman-teman beberapa teman kru, teman magang yang pernah di Obimpa itu tuh mengeluh kalau di kantor itu hawane kerja. Oke. Mbok gawe Suasana tongkrongan. ya? Oh, Suasana mbok ya? bikin tongkrongan yang tidak hawane kerja. Akhirnya dibuatlah tongkrongan ini Oke. yang jauh banget dari kantor. Oh, iya. Oh. Dari Sleman ke Kulon Progo. Berarti nek ngelak. Cedenglak banget loh. Jadi di sini mereka bisa nongkrong. Aku ST aja Mas. Nah, ST tuh. 1. Ya. Kolditi iki, es teh jumbo ini. Oke. Apa iki sini? Ini takut tawar manis. Aku manis dong Mas. Hidupku Widih. sudah tidak begitu manis. Asik. Lanjut kopi. Jangan kelepek-kelepek ya, Mas dia ya. Lanjut kopi. Selain komunitas film yang ini ya ono komunitasnya juragan. Apa itu? Apa kuwi Mas? Keminglis. Kemling. Oh, Keminglis. Oh, suka kemlintri ngono ya. Jadi di hari Kamis di sini ada anak-anak yang sok ngobrol pakai bahasa Inggris. Oke. Oh, hari Kamis. Juragan Keminglis. Oh, Keminglis bener. Yo iki contohnya wingi kae kok Mas marai. Nah, di sini namanya Keminglis. Oh, Setiap hari oke. Kamis. Setiap hari Kamis. Terus ada Tas Cami, itu komunitas baca komik. Terus ada Oke, teman-teman oke. catur. Jadi sebenarnya nggak cuma film di sini. Oke. Gitu. Tongkrongan komplit ya Mas ya? Oh ya sing seneng nongkrong kayak Mas. Khusus anak muda apa? Saya malah mau nawarin beliau Apaan tuh? dongeng dan dramatic reading. Bagus banget. Dramatic reading ya aku melu ya gelem ya. Ini, misalnya aku nih. melu ya gelem aku. Ini nih. Ayo. Yo. Sorry, mau pesan apa? Sorry.
Kopi. Apa ya? Gak salah pesan. Yang ada ampasnya, apa yang tanpa ampas? Bedanya apa? Ya tanpa ampas ini disaring. Sing tobe ampase. Kopi ini untuk pan. Sudah menep tadi wes kayak nek Menungso wis umur 50 luwih. Jenengan berarti Mas saya menep wae Mas. Disaring atau tidak? Heeh. Ono krempul-krempule apa ora? Kok so variane saya angel. Kopi tubruk apa kopi ra tubruk? Wis sing enak ya, Mas. Mas maklum ya, wis tuwa dadi rada angel. Tuwa, iya. Maklum ya. Nah, sampai mana tadi? Itu pada, storytelling, Mas. Dramatic reading. Aku saudara nawarin jenengan dramatic reading, Mas. Nanti gini, misalnya minggu pertama jenengan, minggu kedua teman-teman Kulon Progo. Oke. Jadi genen, tak kei panggon yang gini, karo ngopi-ngopi, karo moco. Wah, menarik, Mas. Wah, asik gitu. Dan bisa di-podcastin Oh. sama teman-teman ini. Oke. Tarik. Ini udah tak nyepur ini. Gitu. Oh kan cedak. Stasiunnya dekat sini, Mas. Ah iya. Kan dekat. Enggak masalah, wong saiki yo wates nek yo ora masalah to. Nggak masalah. Iya, dekat. Tertarik? Oh, itu dramatic reading. Wih, Sepertinya menarik. Menarik. Terus ini buat umum juga bisa kan? ini umum kok. Tidak harus orang tua. Enggak. Iya, tangane lho. Enggak, berarti teman-teman yang di luar sana yang pengen belajar itu kan bisa kesini. Boleh, bahkan misalnya kita Terbuka punya ya? komunitas apa? Komunitas acting, terus pengen gawe latihan acting bareng ning ngene. Bendino apa boleh? Oke. For free, nggak perlu nyewa di sini. Oke, Ya. karena lab ya, Karena ini laboratorium. lab, jadi memang kita berkolaborasi dan berlaboratorium. Nah, Oke. Menarik. nah, kembali ke rempah-rempah cinta. Oke. Siap. Kalau misalnya aura-aura komedi itu sudah saya dapatkan secara natural, tapi ada yang tidak natural memang. Misalnya juragan, sugih, ya toh, ke Inggris. Saya tahu beliau nggak gitu. Oke. Ya toh, beliau itu tidak juragan, ya toh, tidak sugih, Dan tidak sombong, dan tidak sombong. tentunya itu. Humble, ini loh. Tidak ke Inggris. Ambil menyelam minum air. Sambil Mas, Mas itu sambil. Sambil Mas. Makanya terasi. saya Sambil pernah terasi. waktu saya membayangkan kalau Mas Seteng jadi orang kaya juragan dan ke Inggris, sosok bahasa Inggris itu lucu tenan nih kita. Ya, Dan ya tenan kok Mas. Dan memang lucu Dan tenan. tenan kuwi. Jangankan lihat film ya, pas syutingnya saya guyu ngekek. Sandiane udah, ya, kok. Dan waktu menyapa Pak Sus sudah bukan yang sok formalnya bahasa Inggris, Daddy. Please, Daddy. I'm a rich man. Daddy itu improve ya? Daddy. Betul. Dia improve. Roti kemon itu, roti kemon. Terus dijawab Pak Sus Mari. sembuh. Kuwi ya improve, ini improve. Ini apa? Roti mari. Roti kemon. Oh, bukan roti mari. Oke. Sembuh. Karena anak art taruh itu. Ya. Dan saya paling suka itu adegan waktu beliau mencium bau. Heeh. Kan saya sengaja bikin, saya kan kiblatnya kan ini ya, agak-agak lebay. Komedi-komedinya Stephen Chow, Hongkong, ya loh. Jim Carrey lah, Jim Carrey. Nah, dia kan mambu itu kan kena angin itu. Iya. Saya tuh sebenarnya memang kan waktu itu saya semprot pakai Nah, itu pakai kan, itu, apa, semprotan apa, kompresor. Wah, seneng aku. Aku satu-satunya sutradara Yojo sing wis tau nyemprot Mas Seteng. Mantap gitu. Dan saya sangat suka. Itu kali itu saya di skrip memang udah saya buat kalimatnya. Dan beliau bisa menyampaikan itu dengan sangat sempurna. menurut Betul, saya. betul. Ini adalah bau-bau kemiskinan. Oh, bau begini ya juragan. Ini ciri khas kelas menengah ke bawah. Nanti kalau sudah jadi istri saya, pasti nggak kayak gini. Tapi memang bau sih. Dan itu bikin saya kena mental Mas. Saya marah kena mental itu aku langsung mak. Wih, Karena kalau umumnya kemiskinan itu digambarkan tampang orang miskin. Pajengane ya. Pajengane. Ambu. Nah, Iki ambu. itu karena saya habis nonton film, kalau nggak salah, film Korea. Judulnya Parasite. Di film itu, orang kayanya lagi ngetes sopir gitu. Dan dia pulang itu ngomong sama istrinya, tapi calon sopir kita tuh kayak ada bau-baunya orang miskin. Oh. Oke. Bau yang kalau kita dapati itu di Di angkot, halte bis, di di angkot. angkot, gitu kan, keringet-keringetnya orang miskin gitu kan. Makanya ambil banget pas,
bau-bau kemiskinan. Apik tenan. Ya ana widodari teko lho kampung kok kaya bau-bau Mas kemiskinan. rencana nggak sequel nggak untuk Juragan? Itu nanti ya loh. Itu di terakhir nanti saya sampaikan kenapa saya mau undang ini semua. Kalau Mbak Harin itu jelas lah. Tadi kan saya udah bilang, jelas-jelas Mas Eteng aja bukan juragan lebih juragan. Jadi waktu saya mengajak Mbak Harin bau badan itu jelas orang bau badan. Iya. Orang bau Pengalaman badan. saya mau kayo. Tapi kalau soal Mas Haru itu kan karena gini, dia kan kekinian banget ya. Iya. Aku ngerti lah peran-peran yang dia terima itu selalu yang kekinian. Bayangnya dia tak deleh di memang era atau periodenya itu kekinian. Ya. Tetapi karakter dia itu sajane mewakili zaman lampau. Peramu rempah, ya, Tradisi banget gitu ya. tradisional banget. Saya tuh waktu itu berbesar. Iya yo, kekinian. Jadi bukan saya tuh nggak pengen kalau di televisi, mohon maaf, itu biasanya pemuda Jogja digambarkan medok, pakai blangkon, kan loh. Ini enggak. Dan sebenarnya nggak selesai di sana karena setelah Rempah Cinta, kami itu syuting lagi, series. ya toh. Oh, aduh kok orang ngejak sing ngak dhewe ya. Wirana sing mambu. Oh, iya. Soalnya Rano Suragane itu sih nyanyi. Oh. Kurang ngerti nek suarane adewe kira Wah, kadan. Ini nyanyi sing levelnya fals. Adewe tolong. Dia digambarkan itu tak tingkatkan lagi. Oke. Masih tetap pemuda Jawa, pemuda kampung. Dia nganggo topi koboi. Oke. Sing secara Stylenya tetap visualnya modern kekinian. banget, bahkan mungkin ke barat-baratan atau ke orientalan. Oke. Tapi di dalamnya itu Jawa banget. Nah, itu. Oke, darahnya tetap darah Jawa gitu. Itu yang mau saya eksperimentalkan waktu itu. Oke. Dan ternyata setelah saya lihat, Yoharu itu berhasil membawakan itu dengan sangat baik. Wih. Thank you. Senang pasti loh. Terima kasih. Pas situasinya dia seolah dipertemukan sama Pak Susing. Oh, saya guyu itu sama. Saya malah kelaro ke lo. Padahal dia awalnya kan mergo ora ngerti kan ngomong apa. Pak Susing lalu dialognya toh. Iya. Jadi saya Sempat tuh saya ngesan. terus Kuliah seni tari, sarjana. Ya. sama-sama awkward gitu kan. Jadi wah kayak gini. Itu yang saya suka. Natural dari, ya sebenarnya. Pemain-pemainnya luar biasa, Rempah Cinta itu. Dan kalau bicara kenapa Rempah Cinta, ini rada serius sih. Oke. Bahwa BPCB itu ketemuan kami itu dia tuh bilang, Mas, kami ini punya program. Kalau pelestarian cagar budaya itu kan sesuatu yang tangible, sesuatu yang terlihat, ada bendanya, namanya cagar budaya. Nah, dari temuan mereka itu ada alat-alat cagar budaya yang berhubungan dengan rempah. Dan Jamu-jamu memang, gitu ya. Dan ini kan programnya Indonesia TV. Karena disertakan di sana. Nah, Indonesia TV nama programnya Jalur Rempah. Oh. Apa ya? Oh, rempah tuh ini. Kedapuklah saya dibantu Mbak siapa ya? Beliau perisetnya dan temuan kami luar biasa. Jogja itu bukan jalur rempah. Nah, lucu toh? Oh, oke. Lo tapi tinggalan-tinggalannya itu? Nah, kalau jalur rempah itu kan bicara perdagangan, bicara distribusi itu Oke. dari Maluku, nanti Tanjung Priok, Oh, marketingnya ya Eropa, istilahnya. gitu. Jalur marketing. Dan bukan penghasil rempah juga ternyata Jogja itu. Oke. Penghasil rempah terbesar itu di Maluku. Oh. Nah, baru terjawab ternyata Jogja itu dari dulu konsumsi rempahnya tinggi. Oke. Jadi ini konsumsi. Pengolahnya ya, yang Iya, mengolah itu semua yang ya. mengkonsumsi. Yang mengonsumsi. Cara mengkonsumsi. Nah, lalu kita lihat apa yang dikonsumsi ternyata ada macam-macam. Bisa untuk makanan, kuliner, bisa untuk kesehatan, Obat tradisional ya. obat tradisional. Nah, yang ketiga perawatan dan kecantikan. Oke. Itu sebabnya kan ada apa? Misalnya ada obat-obat perawatan kecantikan dari zaman kerajaan Mataram, apa itu dari rempah-rempah. Iya. Nah, dicari ternyata alat-alatnya banyak, penggilingnya, terus laci yang untuk menyimpan, itu semua ada. Itu yang coba kita replikasi, yang di adegan laboratoriummu yang dia ada macam-macam itu sebenarnya bukan alat
alat pengolah rempah untuk makan, itu alat pengolah rempah untuk perawatan dan kecantikan. Oh, Itu. yang pasang jadi lulur itu ya Mas ya? Bahkan ada tinggalan zaman sekarang, walaupun alatnya nggak mungkin kita pakai syuting, itu kan cuma contohnya dibuat sama anak art. Nah, jadi sebenarnya kita tuh mau ngomong bahwa keterlibatan Jogja sebagai dari bagian jalur rempah sebagai pembeli sebenarnya dan pengolahnya itu tuh sudah sejak zaman dulu. Karena alatnya tuh usianya ada yang sampai bahkan 1000 tahun. Bener-bener nganu ya, masih apa ya, asli ini dulu ya Mas Iya, ya? bener-bener bahkan lebih digunakan tua ya? dari Nun Sewu, Mataram Islam, lebih tua dari itu gitu kan. Oh. Nah itu tuh kayak cara gilingnya apanya gitu kan. Nah itu yang memang sebenarnya mau kita munculkan Apalagi ya? walaupun kalau dibilang sederhana banget zaman segitu memang Iya. caranya sederhana banget, tapi pengetahuan mereka tentang merawat tubuh untuk kecantikan Sudah ada ya? Nah waktu itu pilihannya kecantikan apa ya, kan ada tuh misalnya apakah kulitnya Apa jerawatan atau atau apa jerawatnya, gitu. gitu kan. Nah terus waktu ngobrol-ngobrol itu saya sudah ada siapa ya waktu itu, ada teman-teman Mas Yopi. Nah mereka usul kalau di film itu teman-teman guru masalahnya bau badan Mas. Wah itu. Oke. Jadi sebenarnya itu nggak murni dari saya, tapi ada obrolan sama teman-teman calon krunya waktu itu kan nongkrong pada nongkrong. Oh iya, aku film ini sedino atus pisan urung karuan. Nah, gitu kan. Oke. Saya tuh sanggup parfum menarik wing adegannya sih, jadi set saya tulis. Oke. Gitu. Jadilah kenapa bau badan itu. Jadi ada dari BPCP, ada dari teman-teman kru, gitu kan. Ada kebutuhan itu terus dipadu. Nah, saya waktu itu ngobrol, kalau ini tontonannya tujuannya itu sebenarnya mau apa, atau mau pengennya kalau mereka ya edukasi. Edukasi itu ya serius. Kayak video instruksional, video tutorial ya. Ada lagu kayak Yora Ayu, Yo Mambu ya toh, kayak tutorial. Saya menawarkan gimana kalau pilihannya komedi. Sebenarnya kalau komedi itu Luas ya, gampang menerima juga kan. Kita nggak terasa menggurui. Dan Jadi tidak kita- menjatuhkan banget gitu loh Mas. Dan dipilihkanlah pilihan-pilihan yang bikin orang ketawa nggak sadar itu masuk. Gitu kan. Dan beberapa adegan kan saya pengalaman pribadi saya. Pengalaman saya itu pernah waktu itu masih SMA, saya punya teman nickname-nya namanya Cata. Cata itu kutu. Cata. Kutu kiri. Suatu ketika itu saya tuh mambu lencong ya gue. Jadi kayak gue tidak telek gue. Nah itu dia tuh giniin sandalnya. Dan di situ non sewu ya kotoran ayam. Kalau di Jawa kan namanya lencong. Lencong. Gue lencong gue. Apa? Sama dia tuh diginiin. Udah gini-giniin. Ora ki. Oke. Saya jarak segini tuh udah bau mas. Tapi dia sendiri nggak bau. Enggak. Nah, kejadian itu membuat kami itu loh, akhirnya kami bawa ke puskesmas, yang nanti kemudian dia dibawa ke rumah sakit. Oh, karena Karena gangguan. dia kehilangan penciuman, itu SMA kelas 1. Berarti itu pengalaman ya Mas, yang Itu benar-benar orangnya udah terjadi. beneran. Oh. Undang-undangan nih, catra. Oh alah. Kamu dibawa ke rumah sakit enggak? Enggak. Jadi kalau ada riset apa, nggak perlu riset dong, saya tuh ngalami Mas sendiri. punya kumpulan-kumpulan data ya. Dan dia sebenarnya tidak ada masalah kesehatannya ya, cuma jadi nggak bisa mencium. Dan itu bukan dari kecil, itu baru ketahuan kejadiannya itu. Sejak kapannya saya nggak tahu ya, kamu sama keluarganya. Tapi memang benar-benar sakit kan ya? Iya, nah setelah dia pulang dari periksa itu, sejak itu kan udah menyebar nih beritanya di sekolah. Itu kalau non sewa ada yang buang angin gitu, terus dia pura-pura, alah gue etok. Itu karena kita nggak percaya dia punya mencium baunya. Betul. Apa itu? Bener-bener. Tapi Mas, misal ada seorang pemain nih ya, kan jangan udah punya skrip tuh, gini. Terus dia spontan, tapi itu keluar dari skrip yang jenengan tulis gitu. Idealisme seorang sutradara bisa menerima itu gimana Mas? Oh, enggak masalah saya itu, enggak masalah. Keluar itu kan ada dua macam nih. Keluar dari teks. Teks itu berarti dia kan ada tujuannya nih, ini mau ngomongin apa gitu ya. Nah, selama kalau itu keluarnya terlalu jauh, nggak bisa dipertanggungjawabkan karena nggak ada nyambung istilahnya setupnya, gitu ya. nyambung, gampang. Kan yang editing dibuang. Oh, tapi tanpa mengurangi langsung jenengan cut di situ ya? Enggak, Oke. mending saya biarin aja. Oke, Nanti ada proses biar editing. berkembang dulu Iya. ya gitu ya sampai mana. Yang kedua, keluar itu bisa dia teksnya tepat. Dia teksnya tepat, konteksnya tepat, tapi
impresi yang ingin saya inginkan itu keluar. Misalnya gini, saya pengennya pas dia ngomong itu ger. Tapi saat dia omongkan, itu malah wong jadi terharu misalnya. Oke. Jadi kan Penyampaiannya beda ya. impresinya beda kan. Kalau yang itu biasanya setelah cut, nanti saya koreksi. Kita ulang lagi yuk. Oke, Gini, choice gini. istilahnya gitu Choice. ya. Jadi kadang itu pemain tuh nggak salah dialog. Bahkan sekelas Pak Sus tuh jarang banget salah dialog. Tapi impresi yang diinginkan bukan itu. Pak aku pengennya ngene, gere pas ngene. Oh iya, padahal dia. Penekanannya mungkin yang berbeda ya. Itu karena kan ada tuh adegan yang memang kita tujukan untuk lucu, ada adegan yang kita tujukan untuk orang terharu kan gitu kan. Ya. Ada aktor sekelas Mas Eteng dikasih kalimat apapun iso digawe terharu iso, digawe anu iso. Makanya menurut saya ya Mas, jenengan itu kalau syuting film yang untuk tugas akhirnya mahasiswa, itu saya sebenarnya kasihan sutradaranya Mas. Pripun Mas? Jenengan acting apa mesti apik kok. Sutradaranya orang nambah gawe ngono ya. Ini apik, sampai dia lupa tujuannya mau kemana. Oke, mau milih yang mana sampai segitunya ya. Tapi kalau sutradara yang tahu, adegannya kudune iki, jangan tak gawe lucu iki. Iki jar apik, ini ora lucu. Iki Ora pas ya, enggak istilahnya. pas. Oke. Itu dikoreksi. Koreksinya ya biarin aja, tetap sampai selesai. Cut, baru dikoreksi. Yang itu buat choice. Oke. So pengerti nek ngeditan ya kok iso apik Malah pilihannya. masuk yang itu gitu ya. Oke. Bikin choice yuk sekarang ini. Kalau aku gitu. Oke. Kalau sampai yang di tengah-tengah di-cut tuh biasanya bukan karena Iya, sorry, tak potong ya Mas. Nah, ini di-cut di tengah ini contohnya. Nah, ini contoh. Sakit itu Mas. Sakit dalam tanda kutip ya. Artinya ada bagian-bagian di mana urung tekan atau iki janjane tak omong kayak gini mengko. Tiba-tiba cut. Rasanya pelo ya lho. Anu ya, gelu ya Mas. Ayo gelu. Gelu banget ya. Patah banget Iya, itu. kayak mimpi terus bangunin gitu kan. Nah, itu pertimbangan apa dari seorang sutradara untuk melakukan itu? Kalau saya pengalaman saya sutradarai nge-cut di tengah-tengah itu biasanya persoalan teknis, cuma itu aja. Oke. Teknis itu misalnya kameranya urung rekod deh. Bumi jedul. Cut, ngomong ini kan kameranya yang anu. Iya, betul. Ada trouble ya, teknis ya. Trouble, teknis suara, gambar, gitu ya. Oke. Walaupun kita tahu nggak mungkin kalau adegannya udah nangis, woi. Makanya ada beberapa adegan itu misalnya saya pernah di film bukan film kita sih. Saya nyutradarai film seteru yang main Jamal. Oke. Sama Jamaluddin Latif itu. Jamal. Halo Mal. Ya. Jamal itu saya minta tuh tinggi sekali emosinya. Adegan itu dibuka, dia narik Ledak-ledak anaknya, gitu. didorong ke tembok, dimarah-marahin, ditampar, pak, ya toh. Kowe tak kon sekolah ini malah gelut, dibajingan kowe ngene-ngene. Ben kowe iki aja kaya aku, ditinggal bojoku, gara-gara aku sekolah itu. Dari nangis itu, dari marah itu dia nangis. Transisinya sekuat itu, ya kan? Itu saat itu bahkan saya tuh minta tim itu ngecek teknisnya dulu harus bener. Sound dulu dah, rekod, kamera, rekod. Bantek ya, bantek istilahnya ya bisa. Pemainnya masih sembunyi di sana, udah semua udah bahkan udah rekod udah, kita tuh nunggu. Bahkan actionnya dari pemain. Oh, nunggu Saya dia minta siapnya pakai hati, istilahnya. Oke. Udah semua udah untuk membangun suasana kan di pasar malam-malam itu. Itu pemain semua kru semua pokoknya stay. Dah jangan ada yang bergerak. Sampai Jamal bilang, aku siap. Oke. Udah dia keluar tuh atau dia tarik dia gini kan. Terus marah mulu, apa gitu kan. Habis itu saking marahnya dia nangis. Itu bagus banget. Nah, ini kan janjian sama pemain. Gitu kan. Nah, makanya kalau aku mending janjian. Oke, betul. Berarti tidak sama. memaksakan ya. Sama. Tadi ngomongin keluar dari konteks, itu nggak cuma buat kita sutradara, tapi janjian lah kalau pemain liane. Betul. Oke, Kan satu betul, adegan itu kan, betul. atau misalnya ya aku improve. Tidak egois ya istilahnya. Dia Udah ngerti. siap. Wajahnya udah ngerti. Aduh, improve yang tekan kono gitu ya. Betul. Makanya saya tuh paling suka kalau lihat pemain-pemain yang tua-tua ya, senior-senior ini. Ya. Itu kalau lagi nunggu atau di make up itu, atau nunggu ya, mereka tuh sering diem-diem janjian, kamu nganu ya. Ini sih, ada ojo jawab sih. Ini sih, paham gitu. Nyepel kalau orang Iya. Jawa bilang ya Mas pelan sih gitu. Itu yang menurut saya harusnya ditularkan ke pemain-pemain yang muda tuh, karena mereka nggak tahu itu loh. Oke. Yang bahkan hanya ketemu di set. Ketemunya langsung di set. Betul. Jadi main sendiri-sendiri kaku. Gitu. Iya. Padahal kalau komedi kan enggak. Iya harus cair lah, harus cair ya masing-masing Iya, tuh harus memahami. Tapi kan tidak semua orang itu lilo legowo Mas.
banyak juga yang pemain-pemain ya nggak tuh ranom lah. Itu biasanya dia punya egoisme tinggi bahwa aku ki iso. Aku kudu luwih ngisor saka aku. Nah, itu yang sebenarnya kan jadi jurang buat dia sendiri. Bumerang buat dia sendiri. Yang itu sing sok njuk dadi penyakit. Iya kan? Nah, itu Sampai penyakit kita lanjut dulu. Kita tunda dulu, nanti kita lanjut lagi. Ayo, Siap. break.